أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, untuk kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan atau masih melanjutkan kajian tentang yaitu Firqah An-Najiyah, manhaj Firqah An-Najiyah, metode atau minhaj golongan yang selamat. Dan kita masih mempelajari tanda-tanda atau alamat Al-Firqatun Najiyah, tanda-tanda dari golongan yang selamat. Jadi sudah dijelaskan tanda-tandanya bahwa golongan selamat itu minoritas di antara manusia. Kemudian golongan selamat itu banyak dimusuhi oleh kebanyakan manusia. Bahkan ya orang-orang itu membuat-buat kebohongan terhadap mereka, memberikan gelar-gelar yang buruk ya kepada golongan yang selamat. Sebagaimana juga dahulu Rasulullah SAW dan juga para Rasul alaihimussalam diperlakukan begitu oleh umat manusia. Mereka disebut ya atau dijuluki dengan ya pendusta, dibilang orang gila, pemecah belah umat atau apapun itu ya dengan tujuan supaya orang-orang menghindar, menjauh dari para Rasul atau Rasulullah SAW. Nah itu, nah begitu juga sekarang ketika Firqatun Najiyah ya melakukan kewajiban mereka yaitu menuntut ilmu, mengamalkannya, bahkan ada yang sudah berusaha untuk mendakwahkannya kepada umat manusia khususnya kaum muslimin, ya mereka juga mengalami seperti apa yang dialami oleh rasul-rasul terdahulu dan juga Rasulullah SAW. Itulah dua tanda-tanda golongan selamat yang sudah kita pelajari, yang mudah-mudahan dapat dipahami ya oleh kita sama-sama sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan sekarang kita lanjutkan berkenaan dengan tanda-tanda Al-Firqah An-Najiyah, tanda-tanda golongan selamat yang ketiga, yaitu dijelaskan oleh penyusun kitab ini. Dia mengatakan atau mengutip ya suatu penjelasan, Su'ila Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz anil firqatin najiyah. Jadi Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang al-firqatin najiyah, tentang golongan selamat. Ya, jadi artinya Syekh bin Baz seorang ulama terkemuka ya pada masanya itu pernah ditanya ya oleh seseorang tentang siapakah itu golongan yang selamat. Faqala, lalu beliau menjawab, humus salafiyun wa kullu man masya ala tariqatis salafis salih ar-rasul wa sahabatuhu wa kullu man sara ala minhajihim. Jadi beliau mengatakan atau menjawab, siapakah golongan yang selamat itu? Mereka adalah as-salafiyun, yaitu golongan salafi, dan juga semua orang yang berjalan di atas thariqatis salaf, yaitu orang yang berjalan di atas jalan salafus soleh, yaitu kaum salaf yang soleh. Siapa salafus soleh? Yaitu ar-rasul, rasul, wa sahabatuhu, dan para sahabatnya, dan juga wa kuluman sarok, dan semua orang, setiap orang yang berjalan
ala minhajihim, di atas manhaj mereka. Ya, jadi sederhana saja. Pertanyaan, siapakah golongan selamat? Golongan selamat itu mereka adalah ya kaum salaf, ya, atau salafiyun. Nah, siapakah salaf? Ya, apa maksud daripada salaf itu? Pokoknya semua orang yang berada di atas jalan ya salafus soleh. Nah, siapa salafus soleh? Yaitu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, serta orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka, di atas manhajnya Rasul dan para sahabat. Nah, hadhihi ba'du manahija wa alamatil firqatun najiyah. Inilah sebahagian daripada manhaj dan tanda-tanda golongan yang selamat. Wa sa'atakallamu, dan aku nanti akan juga berbicara fil fusulil qadimah, di dalam pasal-pasal yang akan datang, min hadal kitab, dari buku ini, yaitu buku manhaj golongan selamat, yaitu an akidatil firqatin najiyah, tentang akidahnya golongan yang selamat, allati, yang dia itu hiya merupakan taifah al-mansurah, merupakan golongan atau kelompok yang ditolong. Untuk apa? Linakuna, supaya kita berada ala, di atas akidatiha, di atas akidahnya, insyaallah. Nah, kita bukan hanya ini saja, nanti pada pasal-pasal yang akan datang, pada penjelasan yang akan datang, dijelaskan tentang akidah daripada golongan yang selamat. Tujuan apa kita belajar tentang manhaj golongan selamat? Kenapa kita harus mengenal tanda-tanda golongan selamat? Kenapa kita harus belajar akidah daripada firqatun najiyah atau golongan selamat? Supaya kita menjadi bahagian dari golongan selamat, supaya kita bisa berakidah seperti akidahnya daripada golongan selamat, insyaallah. Nah, tinggal pertanyaan di sini, siapakah yang namanya golongan selamat? Nah, para ulama sudah menjelaskan, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah, bahwa yang namanya golongan selamat itu adalah yaitu as-salafiyun, yaitu kaum salaf, ya, dan juga orang-orang yang berada di atas jalan ya salafus soleh atau kaum salafus soleh terdahulu, ya. Dan sedangkan kaum salafus soleh itu adalah, maksudnya adalah Rasulullah, kemudian para sahabat, dan semua orang yang berada di atas jalan tersebut, yang berada di atas manhaj tersebut. Nah, ini juga sebagaimana yang telah dijelaskan ya oleh Syekh Salim bin Aid al-Hilali di dalam kitabnya, yaitu Limada ikhtartu al-manhaj as-salafi, ya, mengapa aku memilih manhaj salaf. Syekh yaitu Salim bin Aid al-Hilali menjelaskan tentang makna salafus soleh. Nah, salaf ya di sini secara bahasa adalah menunjukkan ya alaman taqodama wa sabaqa, ya. Jadi makna salaf itu sendiri asalnya itu ya secara arti saja itu artinya terdahulu, yang telah lalu, itu yang dinamakan dengan salaf. Jadi kita kalau ingin melihat makna salaf bisa lihat dalam kamus, ya. Salaf itu maknanya adalah telah lalu, ya. Salaf itu maknanya adalah yang terdahulu, ya. Jadi kalau dikatakan al-qaumus salaf, ya kaum salaf adalah yaitu kaum yang terdahulu, ya. Bisa jadi yang dikatakan terdahulu itu adalah ayah kita yang sudah tidak ada, kakek kita, ya, kakek buyut kita, dan seterusnya sampai kepada orang-orang terdahulu. Itu dimaknakan dengan salaf, ya. Kata salaf juga bermakna yaitu tadulu alaman taqodama, seseorang yang telah mendahului atau yang telah terdahulu, bil ilmi dalam ilmu, wal iman dalam iman, wal fadli di dalam keutamaan, dan juga di dalam al-ihsan dalam perbuatan baik, ya. Jadi itu makna daripada salaf secara al-lughah, yaitu secara bahasa. Qala, berkata Ibnu Manzur, ya, berkata Ibnu Manzur, ya, di dalam kitabnya Lisanul Arab, wasalafu aidan man taqaddamaka min abaika wa dawi qurabatika alladina hum fawqaka fis sinni wal fadli, walihada ya sumya sadrul awal minat tabi'in as-salafus soleh. Berkata Ibnu Manzur, ya, di dalam kitabnya yaitu kitab Lisanul Arab, wasalafu aidon, salaf juga aidon, ya, juga maksudnya bermakna adalah orang yang mendahului engkau, orang yang mendahului dirimu,
dari ya abaika, dari bapak-bapak kamu, dari orang-orang tua kamu, wadawi korobatika, dari kerabat-kerabatmu yang terdekat, yang mereka itu fauqoka, yang lebih atas, lebih tua, fisini, di dalam masalah umur, wal fadli, dan juga lebih ya memiliki keutamaan. Walihada, oleh karena itulah sumya sadrul awal, oleh karena itulah generasi al awal yang pertama minat tabiin, dari tabiin, disebut ya dengan as-salafus soleh, disebut dengan salafus soleh ya, karena itu yang paling ya, terdahulu, orang yang paling belakangan, baik itu dalam masalah umur ya, mereka sudah sekian ratus tahun misalnya ya, kemudian juga dalam masalah keutamaan ilmu, keutamaan iman, keutamaan dalam perbuatan baik ya, maka tabi'in yang pertama-tama itu disebut dengan as-salafus soleh, yaitu orang-orang terdahulu yang soleh. Dan diantara juga dalam pengertian bahasa atau perkataan ini adalah qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibnatihi, kepada putrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Ya, kata beliau kepada putri tersayangnya yaitu Fatimah, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Ya, maka sesungguhnya nikmas salaf, sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu ya anak laki. Jadi sesungguhnya sebaik-baik pendahulu, sebaik-baik salaf ya bagimu adalah diri aku. Ya, jadi karena Rasulullah secara usia lebih dulu daripada Fatimah, baik itu dalam masalah umur, dalam masalah kesolehan, dalam masalah keimanan dan seterusnya. Ya, makanya sebaik-baik pendahulu, sebaik-baik salaf untuk Fatimah itu adalah ayahnya. Nah itu, jadi Rasulullah adalah salaf bagi Fatimah. Nah, begitu juga diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi SAW, yaitu qauluhu libnati Zainab radhiyallahu anha. Dan juga diriwayatkan dari Nabi bahwasanya beliau bersabda, berkata libnatihi, kepada putrinya yaitu Zainab radhiyallahu anha, indama tufiat, ketika putrinya Zainab ini wafat. Kata beliau, ilhaqi ya bi salafina soleh Utsman bin Maz'un, ya, ilhaqi, jumpailah atau susulah, ya bi salafina, kepada orang-orang pendahulu kami, ya, di orang-orang yang telah mendahului kami, yang telah wafat, yang telah meninggal terlebih dahulu, yaitu yang salafus soleh, yang soleh, yaitu adalah Utsman bin Maz'un. Karena Utsman bin Maz'un ini wafat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana wafatnya dia itu dalam peperangan, dan Utsman bin Maz'un terkenal dia terbunuhnya ketika dalam keadaan junub. Jadi Rasulullah ketika putrinya yaitu Zainab ya meninggal, dikatakan ilhaqi, ya silakan engkau menyusul, yaitu pendahulu-pendahulu kami yang soleh, yang telah dahulu meninggal, yang soleh, yaitu Utsman bin Maz'un. Jadi Utsman bin Maz'un kalau secara ini lebih mendahului Rasulullah, makanya dikatakan yang pendahulu dalam segi bahasa itu adalah salaf. Ya, jadi salaf artinya adalah orang-orang yang mendahului, yang telah berlalu, ya baik dalam masalah usia dan yang lain-lainnya. Nah, sedangkan ya amal istilah, adapun dalam istilah, ya menurut istilah ya, fahuwa wasfun lazimun yakhtassu indal itlaq bis sahabah wa yusyarikuhum fihi ghairuhum tabi'an wa atba'an. Adapun menurut istilah, salaf adalah sifat yang khusus, yakhtassu, jadi merupakan sifat yang lazim, yang khusus, dimutlakan kepada para sahabat. Indal itlaq, ya secara mutlak dimutlakan kepada bis sahabat, kepada para sahabat radhiyallahu anhum, wa yusarikuhum fi ghairuhum, dan juga menyertakan mereka selain daripada para sahabat. Ya, baik itu nanti tabi'in ataupun atba' at-tabi'in, tabi'an, baik itu tabi'in wa atba'an ataupun itu ya para atba'ut tabi'in. Ya, jadi sahabat itu adalah merupakan salaf, ya. Jadi kalau dalam istilah kalimat salaf itu ditujukan kepada para sahabat. Baik. Qala al-Qalshani fi tahriril maqalah min syarhil risalah, berkata Qalshani di dalam kitab tahriril maqalah, kata beliau,
as-salafus soleh wa huwa sadrul awal. Jadi yang namanya salafus soleh dia itu adalah generasi yang pertama ya. Jadi kalau menurut beliau dalam kitabnya Tahrirul Maqalah, yang namanya salafus soleh itu adalah generasi yang pertama, ar-rasikhuna yang sangat dalam di dalam ilmu, al-muhtadun bihadin nabi, yang mereka itu mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk dengan petunjuknya Nabi SAW, al-hafizuna, orang-orang yang menjaga atau memelihara li sunnatihi, sunnahnya Nabi, ikhtarahumullah ta'ala li sohbati nabihi, Allah telah memilih mereka untuk mempersahabati nabinya SAW, wantakhbahum li iqamati dinihi, dan Allah juga telah memilih mereka kaum salaf ini untuk menegakkan agamanya, wa radiyahum aimatul ummah, dan imam-imamnya umat ini pun ridho kepada mereka, wa jahadu fi sabilillah, dan mereka pun berjihad di jalan Allah haqqa jihadihi, dengan sebenar-benarnya jihad, wa afragu, dan mereka orang-orang ini yaitu salafus soleh ini yaitu para sahabat, mereka mencurahkan tenaga mereka fi nusil ummah, untuk memberikan nasihat kepada umat, wa nafiha, dan memberikan manfaat kepada mereka, wa badalu fi mardatillah anfusahum, dan mereka mengorbankan jiwa mereka di dalam mendapatkan keridhaan Allah. Nah, jadi kalau menurut Kalshani dalam kitabnya, jadi salafus saleh itu maksudnya para sahabat, karena generasi pertama orang yang sangat dalam ilmunya itu sifat para sahabat, kemudian mereka terbimbing dengan petunjuk, ia mendapatkan petunjuk dengan petunjuk Nabi, orang yang sangat menjaga sunnah Nabi, Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi, orang yang dipilih untuk menegakkan agamanya, imam-imam umat pun, ya kita pun ridho kepada mereka, ya para sahabat juga berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, para sahabat juga telah mengorbankan atau mencurahkan tenaga yang atau harta mereka untuk menasihati umat dan memberikan manfaat kepada umat, dan bahkan para sahabat adalah orang-orang yang mengorbankan diri mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, jadi salaf yang dikatakan salafus saleh yang pertama itu adalah para sahabat. Itu menurut istilah. Jadi kita nggak usah alergi kalau misalnya ya dalam kajian-kajian itu suka disebutkan adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Ya, sesuai dengan pemahaman yaitu salafus soleh, maksudnya adalah pemahaman para sahabat. Ya, karena ketika ayat-ayat Quran turun, beliau para sahabat ini menyaksikan kenapa ayat-ayat turun. Begitu juga ketika Rasulullah bersabda, mengucapkan ini, mengucapkan itu, atau melakukan itu, mereka tahu jalan ya adanya hadis-hadis Nabi. Ya, mereka adalah orang-orang yang paling mengerti asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran, dan mereka juga adalah orang-orang yang paling memahami asbabul wurud daripada hadis-hadis. Ya, wajar ketika itu mereka menafsirkan, memahamkan, menjelaskan ya kepada generasi-generasi selanjutnya tentang ayat-ayat turun, tentang hadis-hadis. Jadi mereka adalah orang yang paling paham. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran, kita ingin memahami hadis, kita harus sesuai dengan pemahaman salafus saleh, yaitu para sahabat. Bukan orang-orang sekarang yang memahami Al-Quran hadis itu ya dengan akal logikanya, yang memahami Al-Quran hadis dengan hawa nafsunya, pasti akan kacau, pasti akan jauh dari pemahaman yang benar. Nah, jadi kita memahami agama kita yang berdasarkan kepada Al-Quran Sunnah itu harus dengan pemahaman salafus saleh, yaitu diantara yang paling pokok adalah para sahabat, karena para sahabat adalah orang yang paling mengerti ya tentang Al-Quran dan hadis, dan juga itulah keistimewaan mereka. Ya, apalagi di dalam Al-Quran Allah ya banyak memberikan sanjungan, pujian-pujian kepada ya para sahabat. Misalnya bisa dalam Quran dalam surat At-Taubah, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, ya orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama dari golongan muhajirin dan ansor, walladzina taba'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan perbuatan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun puas dengan karunia Allah. Wa adalahum jannatin, Allah telah menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawah mereka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah pujian Allah, sanjungan Allah kepada para sahabat, golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka, apakah itu tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya.
Itu yang pertama. Begitu dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Jadi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya, ya mereka itu keras kepada orang-orang kafir, tegas kepada orang-orang kafir, dan berkasih sayang di antara mereka. Ada kata-kata Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya. Siapa orang-orang yang bersama ya Rasulullah pada waktu? Ya para sahabat. Itu pujian Allah, dan disebutkan sifatnya. Begitu juga Allah mengatakan lagi dalam ayat yang lain, ya dalam surat Al-Hasyr, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan wa yansurunallah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Jadi harta-harta rampasan perang itu diperuntukkan untuk orang-orang yang muhajirin, yang mereka itu diusir dari rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka hanya dalam rangka mencari karunia dan keridhaan dari si Allah. Mereka menolong menegakkan agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Begitu ayat selanjutnya berkenaan dengan kemuliaan golongan Ansor, yaitu bisa lihat dalam Quran surat Al-Hasyr. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang memuji ya orang-orang yang menyertai, orang-orang yang membersamai Rasulullah. Ya, makanya para ulama mengatakan bahwa yang dikatakan salaf itu adalah para sahabat. Ya, bahkan dikatakan salafus soleh. Ya, nanti akan jelaskan juga ya keterangan selanjutnya. Nah ya, jadi situ wa dzakara ta'ala fihal muhajirina wal ansar summa madaha atba'ahum wa radiya dzalika minal ladzina ja'u min ba'dihim. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat tersebut kelompok muhajirin dan ansor. Kemudian Allah memuji atba'ahum, orang-orang yang mengikuti mereka, dan Allah telah ridho yang demikian itu kepada orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu setelah sahabat muhajirin, ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maksudnya nanti adalah orang-orang yang disebut dengan tabi'in, lalu atba' at-tabi'in. Ya, maka yajibu atba'uhum fima naqaluhu waqtifa'u asarihim fima amiluhu wastighfaru lahum. Ya, oleh karena itulah wajib bagi kita untuk mengikuti mereka terhadap apa yang mereka nukil kepada kita, dan kita juga hendaklah mengambil asar-asar mereka ya terhadap apa yang mereka amalkan, dan hendaklah kita juga memohonkan ampun untuk mereka sebagaimana juga di dalam ya surat Al-Hasyr. Ya, kita memohonkan ampun untuk orang-orang yang dikatakan orang-orang yang sesudah dari golongan muhajirin dan ansor. Nah itu, jadi ini jelas ya berdasarkan penjelasan di sini bahwa yang dikatakan salaf itu yang pertama adalah ya para sahabat. Qala berkata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam, ya mu'arrifan kalimatas salaf. Jadi Imam Al-Ghazali berkata, ya ketika mendefinisikan kata-kata salaf, ya ketika beliau mendefinisikan kata-kata salaf, katanya a'ni madhabas sahabah wa tabi'in. Yang saya maksud, maksudnya yang saya maksud ya adalah madhabnya as-sahabah, para sahabat, wa tabi'in dan tabi'in. Jadi yang dikatakan salaf itu adalah sahabat dan tabi'in. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah. Ya, begitu juga qala Al-Baijuri, berkata Imam Al-Baijuri dalam kitab Syarah Jauhar At-Tauhid, wal murad biman salafa man taqada minal anbiya'i was sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim. Jadi berkata Al-Baijuri, Imam Al-Baijuri rahimahullah, maksud dari orang-orang terdahulu atau orang-orang salaf adalah orang-orang yang terdahulu dari kalangan para nabi. Bukan hanya nabi kita, juga para nabi. Ya, begitu juga para sahabat, tabi'in, kemudian wa tabi'ihim, dan juga atba'at tabi'in atau para pengikut daripada tabi'in. Itu kata Imam Al-Baijuri. Qala berkata Al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, ya. Lanjutkan ya, perkataan yang lain adalah perkataan Imam Bukhari. Qala dalam kitab Fathul Bari ya, qala Rasid bin Sa'ad, kana salaf yastahibbunal fuhula li'annaha ajra wajsar. Jadi berkata yaitu Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya ya, dan ada disebutkan dalam kitab Fathul Bari, menyebutkan perkataan Rasid bin Sa'ad
ya rahimahullah. Ya, dikatakan di situ karena salaf adalah ya para salaf yastahibbuna, mereka itu menyukai al-fuhulah, kuda jantan. Kenapa? Li'anna, karena kuda jantan itu ajra, lebih cepat yaitu larinya, dan wa'asar, lebih berani. Lalu kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menafsirkan kata-kata salaf di dalam hadis di atas, ya dalam penjelasan Imam Bukhari di atas. Maksudnya salaf itu adalah minas sahabah wa man ba'dahum, yaitu para sahabat, ya dikatakan oleh Al-Hafiz, maksudnya ada dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang setelah mereka, yaitu mim ba'dihim, orang setelah mereka. Qultu, aku berkata, kata Al-Hafiz, al-murad as-sahabah li'anna Rasyid bin Sa'ad at-tabi'i ada tabi'in. Ya, karena Rasyid bin Sa'ad itu adalah seorang tabi'in, ya. Jadi dia bukan orang sekarang ini. Jadi Rasyid bin Sa'ad itu adalah tabi'in. Nah, makanya yang dimaksud ya salaf itu yang terdahulu itu ya adalah indahu humus sahabah la raib. Jadi kalau menurut dia fasalaf, maka salaf indahu menurut dia, menurut Rasyid bin Sa'ad, hum adalah as-sahabah, para sahabat, la raib, tidak diragukan lagi. Ya, karena Rasyid ini sendiri adalah seorang tabi'in, dan orang yang di atas tabi'in adalah para sahabat. Nah itu, jadi kalimat salaf di dalam hadis Bukhari tadi yang berkenan dengan bahwa kaum salaf itu menyukai kuda jantan. Nah, kaum salaf di sini adalah para sahabat. Karena ini diucapkan oleh Rasyid bin Sa'ad. Nah, Rasyid bin Sa'ad ini adalah seorang tabi'in. Jadi atas dia adalah sahabat. Begitu juga dalam riwayat yang lain berkata Imam Bukhari juga, babu makana salaf yadakhiruna fi buyutihim wa asfarihim min at-ta'am wal lahmi wa ghairihi. Bab tentang adalah kaum salaf yadakhirun, mereka itu menyimpan di rumah-rumah mereka dan dalam safar-safar mereka dari makanan dan daging dan selainnya. Nah, jadi sini Imam Bukhari menyusun ya kitab Sahih Bukhari itu lalu membuat bab yaitu tentang makanan salaf, tentang salaf mereka itu menyimpan yaitu makanan dan juga daging dan selainnya di rumah-rumah mereka dan ketika dalam keadaan safar. Nah, kemudian qultu, aku berkata, wal murad, yang dimaksud dengan salaf di situ adalah as-sahabah, para sahabat. Kemudian juga di dalam hadis ya Bukhari yang lain, wa qala Zuhri fi izamil mauta nahwal faili wa ghairi adraktu nasan min salafil ulama yamtashituna biha wa yaddahiyuna fiha la yarawna ba'san. Qultu wal murad as-sahabah li'anna az-Zuhri tabi'i. Jadi berkata az-Zuhri ya tentang mengagungkan orang yang mati, ya adraktu, aku menjumpai nasan, sekelompok orang min salafil ulama, dari ya ulama-ulama salaf, mereka itu yamtashituna biha, mereka menyisir ya rambut orang yang mati, wa yaddahiyuna fi, dan memberikan wewangian, la yarawna ba'san, dan mereka menganggap tidak apa-apa. Kultu, aku juga berkata, wal murad, yang dimaksud adalah sahabat. Ya, jadi sahabat ya, ketika ada orang meninggal, kemudian menyisir rambut orang yang meninggal sebelum dikafani, kemudian memberikan wangi-wangian. Nah itu, jadi banyak di dalam hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang menyebutkan kata-kata salaf. Nah, salaf itu adalah para sahabat. Apalagi dijelaskan di sini. Kenapa sahabat? Karena Zuhri yang meriwayatkan hadis itu juga seorang tabi'in, Dan dia nggak mungkin menceritakan orang yang belum ada, misalnya tabi'in atau para ahbau tabi'in maksudnya. Ya, dan juga orang-orang sesudah dia di antara para imam, tidak. Zuhri menceritakan orang sebelumnya, yaitu adalah para sahabat. Qala, berkata Al-Auza'i, akhraja Muslim, Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam kitab muqaddimahnya dari jalan Muhammad bin Abdullah, berkata, sami'tu Aliya ibni Syakik, aku pernah mendengar Ali bin Syakik berkata, sami'tu Abdullah bin Mubarak, aku pernah mendengar Abdullah bin Mubarak yaqulu berkata, ala ru'usi, di hadapan ya annas, di hadapan manusia. Ya, kata Abdullah bin Mubarak, ya da'u hadisa Amr bin Sabit, tinggalkanlah ya hadis-hadisnya Amr bin Sabit, fa innahu kana yasubu salaf, karena Amr bin
Sabit ini suka mencaci, suka mencela, yaitu kaum salaf. Nah, salaf yang dimaksud, qultu berkata, al-murad as-sahabah. Jadi salaf yang dimaksud itu adalah sahabat. Kenapa? Karena Ibnul Mubarak ini atau Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang tabi'in. Ya, makanya Ibnu Mubarak berkata kepada manusia, yaitu kepada para tabi'in yang sejaman dengan dia, supaya meninggalkan hadis-hadis yang dikeluarkan ya oleh Amr bin Sabit. Kenapa? Amr bin Sabit ini suka mencaci, suka mencela kaum salaf. Nah, siapa salaf yang dimaksud? Itu maksud adalah para sahabat. Kemudian qala Al-Auza'i, berkata Imam Al-Auza'i, isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum waqul bima qalu wa kuffa amma kafu anhu wasluk sabila salafika sholeh fa innahu yasauka ma wasa'ahum. Jadi katakan oleh Imam Al-Auza'i di dalam kitabnya tadi, isbir nafsaka, bersabarlah engkau di atas sunnah, waqif haitsu waqafal qaum, dan tetaplah tegak sebagaimana para sahabat telah tegak di atasnya. Ucapkanlah sebagaimana yang mereka ucapkan. Kemudian ya tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Kemudian ini kita ambil, wasluk sabila salafika soleh, dan ikutilah atau berjalanlah kamu di jalan salaf, ya orang-orang terdahulumu yang soleh. Berjalanlah kamu atau ikutilah ya jalan, yaitu salafus soleh. Fa innahu, ya karena sesungguhnya dia akan ya mencukupimu sebagaimana atau apa saja yang mencukupi mereka. Nah, yang dimaksud dengan subula salafika soleh itu adalah al-murad, yang adalah as-sahabah, para sahabat ya radhiyallahu anhum. Ya walidalika fa kalimatu salaf iktasabat hadal makna istilahi walladhi la yatazawaju ila ghairihi. Ya, jadi berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka jelaslah bahwa kata salaf itu mutlak ditujukan kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang meniti jejak ya mereka. Semoga Allah meridhoi, semoga Allah menyayangi mereka. Maka barang siapa yang mengikuti jalan mereka dalam agama yang hak ini, maka ia adalah merupakan generasi penerus dari sebaik-baik pendahulu yang mulia, dari sebaik-baik kaum salaf yang soleh. Jadi kita hendaklah berada di atas ya jalan ya kaum salaf tersebut. Nah, itu penjelasan daripada salaf. Adapun sekarang ya, jadi kita paham bahwa ya yang namanya salaf itu adalah Rasulullah, kemudian para sahabat. Nah, kemudian juga adalah generasi-generasi selanjutnya, generasi-generasi yang mengikuti jejak ya para sahabat. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan bahwa ya sebaik-baik masa setelah para sahabat adalah tabi'in dan atba'at tabi'in. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ya, dan juga banyak yang lain, bahwa Rasul pernah mengatakan khairun nas qarni summal ladina yalunahum summa yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadihim bi yaminuhu wa yaminuhu syahadatahu. Jadi sebaik-baik manusia adalah masaku atau zamanku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka, dan seterusnya hadis. Dikatakan sebaik-baik manusia. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan khairukum, sebaik-baik kalian. Atau dalam riwayat yang lain khairu ummati, sebaik-baik umatku. Ya adalah masa di mana Nabi diutus pada masa itu. Siapa itu? Iya, itu maksudnya Nabi dan para sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka, siapa orang-orang setelah para sahabat? Itu tabi'in. Kemudian orang-orang setelah mereka itu maksudnya adalah atba'ut tabi'in. Ya. Jadi yang namanya salaf itu adalah ya hidup yang pada masa Nabi, Nabi dan para sahabat. Kemudian sebaik-baik umat setelah Nabi itu adalah para tabi'in. Kemudian atba'at tabi'in dan atba' tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti ya tabi'in. Ya, jadi istilahnya ya kesimpulannya adalah istilah salaf adalah istilah yang sah,
yaitu istilah yang dia pakai untuk orang-orang yang menjaga keselamatan akidah, menjaga keselamatan manhaj, ya, menurut apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebelum terjadinya perselisihan dan perpecahan pada umat ini. Ya, Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullah, ya, mengatakan la aiba ala man azhara madhhabas salaf wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq fa inna madhhabas salaf la yakunu illa haqqan. Bukanlah merupakan suatu aib, bukanlah merupakan suatu celah bagi orang yang menampakkan mazhab salaf dan menisbahkan dirinya kepada mazhab tersebut. Bahkan wajib menerima yang demikian itu darinya berdasarkan kesepakatan para ulama, karena mazhab salaf, ya, tidak lain kecuali adalah kebenaran. Beliau juga mengatakan telah diketahui bahwa karakter, ya, ahlul ahwa, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, ialah meninggalkan dan tidak mau mengikuti generasi salaf. Ya, jadi kalau orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang suka menggunakan akal, atau orang yang biasa taklid atau fanatik buta, itu biasanya mereka tidak mau mengikuti, yaitu generasi salafus soleh. Mereka tidak mau mengikuti Nabi, tidak mau mengikuti para sahabat, tabi'in ataupun atba' tabi'in. Karena para imam sendiri mengikuti kaum salaf. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti, ya, mazhab salaf. Jadi mazhab salaf itu, ya, dipahami oleh para imam mazhab. Ya, karena mereka, para imam pun kembali kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasul, kepada ucapan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya, jadi bukan hal yang tercela, bukan hal yang merupakan aib kalau mengikuti mazhab, ya, salaf. Ya, mudah-mudahanlah kita bisa mengikuti pemahaman kaum salaf terdahulu. Maka pada saat kita belajar, pada saat kita hendak beramal, atau pada saat kita hendak menyampaikan ajaran agama, jangan kita ini mengabaikan penjelasan-penjelasan, yaitu para kaum salaf terdahulu, dan di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, di dalam memahamkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Ya, maka pada saat kita menjelaskan satu ayat dari ayat Quran, pada saat kita membacakan satu hadis dari hadis Nabi yang sahih, maka sertakan penjelasan para sahabat, sertakan penjelasan, ya, para tabi'in, ya, dan atba'ut tabi'in, dan juga penjelasan para ulama-ulama yang mengikuti jejak mereka. Ya, apakah itu misalnya imam yang 4, atau misalnya seperti ahli tafsir, ya, Ibnu Katsir dan yang lain-lainnya. Ya, pokoknya orang-orang yang berada di jalur, orang-orang yang berada di atas jalannya para sahabat dan para tabi'in dan atba'ut tabi'in, atau yang disebut dengan kaum salaf. Ya, mudah-mudahan, ya, kita bisa memahami penjelasan ini, karena yang namanya firqatun najiyah, yang namanya golongan selamat, di antara ciri-cirinya, di antara tanda-tandanya adalah mereka mengikuti jejak kaum salaf terdahulu yang soleh. Makanya Syekh bin Baz tadi di dalam awal pelajaran mengatakan bahwa yang namanya firqatun najiyah, mereka adalah salafiyun, ya, orang-orang salaf, ya, dan semua orang yang berjalan di atas jalan salafus soleh. Siapa? Yaitu Rasul dan para sahabat, dan semua orang yang berjalan di atas manhaj, di atas jalan mereka. Ya, pakai tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Maka inilah jalan yang paling aman, inilah manhaj yang paling selamat kita ikuti, karena akan jauh dari pemahaman, dari pemikiran, dari logika yang keliru. Ini juga kita lebih aman, lebih terbebas dari hawa nafsu, sehingga kita berada di atas pemahaman yang sahih, di atas pemahaman yang benar, insyaallah. Maka kalau kita ingin termasuk golongan selamat, kalau kita ingin termasuk firqatun najiyah, nah, maka tanamkan dalam diri kita untuk mengikuti, yaitu kaum salafus soleh terdahulu, yaitu Nabi, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Maka kita tidak boleh antipati, kita tidak boleh a priori,
Kita jangan sampai menjauh, kita jangan sampai menghindar, bahkan membenci kaum salaf terdahulu. Tetap hindarlah kita berada di dalam barisan mereka, berjalan di atas jalan mereka, berada di atas manhaj mereka sampai akhir hayat kita. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami, khususnya untuk diri saya, keluarga saya, dan semua daripada kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan memberikan faedah. Dan ditutup dengan walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك